PBM yang sudah diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah. Sekarang kita gantian, Kepala Sekolah akan presentasi, Bapak Ibu nanti memberikan tanggapannya. Siap Bapak Ibu? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Rusia SPDMM selaku Korbit Bidik Kecamatan Kaligajar, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Wonosari. Langsung saja nih Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang praktik kinerja saya yang merupakan pemenuhan dari RHK di PMM saya. Lanjut Pak Wid. Nah, pada materi presentasi kepala sekolah ini saya mendapatkan indikator tentang siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, pada siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, praktiknya itu atau tujuannya itu adalah bagaimana tingkat upaya mengkomunikasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat dalam kegiatan komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang sudah kita ketahui bersama Bapak Ibu, raport pendidikan di SD Negeri 1 Wonosari yang dulunya masih rainbow Bapak Ibu, warnanya masih hijau, kuning, merah. Alhamdulillah di tahun ini rapor pendidikannya ini sudah berwarna hijau semua. Adapun pada kemampuan literasinya itu 86,67%, kemampuan numerasinya 86,67%, sama ya Bapak Ibu. Kemudian pada karakter ini adalah 11,2%. Kemudian lanjut pada iklim keamanan satuan pendidikan ini juga sudah baik, ada peningkatan itu 5,84. Iklim kebinekaan dan kualitas pembelajarannya juga baik. Nah, pada siklus praktik pembelajarannya ini ada 3 target perilaku. Yang pertama, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis dan relevan dengan peningkatan kinerja. Kemudian melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Dan yang ketiga itu adalah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kerja. Secara garis besarnya itu ada kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada poin pra-observasi ini, seorang kepala sekolah itu bisa mendiskusikan dengan guru apa saja yang harus dilakukan oleh atau ditingkatkan oleh seorang guru. Kemudian bersama-sama merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan guru dan juga mendiskusikan rencana observasi kinerja yang relevan dengan rencana pembelajaran serta realistis dilakukan. Lanjut Pak. Nah, pada pelaksanaan observasinya itu bagaimana seorang kepala sekolah dan guru itu mendiskusikan agar pelaksanaan observasinya itu bisa berjalan dengan lancar, tentunya didukung dengan perilaku-perilaku bagaimana seorang kepala sekolah itu mencatat poin-poin penting, kemudian menetapkan rating observasi berdasarkan bukti-bukti yang sudah dicatat tadi. Lanjut. Nah, ini tugas sebagai guru. Ya, yang pertama apa? Merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan dan menilai hasil pembelajaran. Jadi ada 3 poinnya. Membuat modul ajar, melaksanakan apa yang sudah ada di modul ajar,
dan bagaimana mencapai dari modul ajar yang sudah dibuat itu berdasarkan penilaiannya, tujuannya bisa tercapai atau tidak. Nah, ini yang terpenting dalam modul ajar. Ini ada 6. Yang pertama identitas, kemudian tujuan, strateginya ada 3, kemudian alat ukur atau penilaian atau asesmennya. Lanjut Pak Win. Nah, ini terkait dengan mata pelajaran, materi, sub atau tema pelajaran ini bisa terdiri dari beberapa sumber. Ada yang dari media cetak, elektronik, lingkungan, narasumber, dan masih banyak lagi yang bisa untuk mendukung dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, kemudian tujuan dan area pengembangan. Di zaman kuliah dulu sudah tidak asing ya Bapak Ibu dengan ABCDE. ABCD-nya A audien, B behavior, C condition, D degree. Coba Bapak Ibu, dari contoh tujuan pembelajaran itu, yang A mana, B mana, C mana, D-nya mana? Ada yang mau berpendapat benar yang bagian mana? A-nya, audiennya, Siswa. pada apa? Siswa. Betul sekali ya, siswa. Kemudian behaviornya, Menyebutkan ciri-ciri. menyebutkan ciri-ciri makhluk Hidup. hidup. Kemudian C, kondisinya, Diskusi. melalui diskusi kelompok. Kemudian D-nya, degree-nya, dengan benar. Paham ya Bapak Ibu? Masih diingat-ingat lagi itu materi di zaman kuliah dulu. Kemudian selain tujuan tadi ada area pengembangannya, ada pengetahuan, keterampilan, dan yang sudah kita lakukan ini pada KSE-nya atau yang berhubungan dengan disiplin positif yang kemarin sudah Bapak Ibu lakukan ya. Lanjut. Nah, strategi mencapai tujuannya itu bisa menggunakan metode, model, kemudian media, di mana intinya adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Lanjut. Nah, untuk membantu atau menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini bisa dibantu dengan pembuatan lembar kerja murid atau LKPD. Ini sangat membantu sekali. Lanjut. Nah, yang terakhir ini yang juga paling penting, alat ukur untuk mencapai tujuan pembelajaran itu dengan asesmen. Kemudian dari asesmen itu dianalisis, direfleksi, kemudian dilakukan tindak lanjut. Bagi yang nilainya masih kurang, itu menggunakan perbaikan. Sedangkan yang sudah itu dengan pengayaan atau penguatan. Lanjut. Nah, yang terakhir ini kegiatan pasca observasinya apa saja sih yang harus dilakukan, yaitu bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa menumbuhkan keberanian guru untuk mengakui kesulitan yang dialaminya, kemudian mendiskusikan kesepakatan tujuan dan rencana belajar yang relevan dengan kesulitan guru tersebut, kemudian sebagai kepala sekolah memberikan umpan balik. Lanjut. Baik Bapak Ibu, tadi pemaparan dari saya. Nah, ini sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Saya ingin lebih tahu lagi pada saat pelaksanaan observasi ini apa saja sih tantangannya, kemudian penyebabnya apa, dan bagaimana upaya mengatasi tantangan tersebut. Ada yang mau berpendapat? Maaf, monggo, Sri. Saya ingin bertanya. Maaf, ini sebelumnya saya mau bertanya. Ini terkait dengan tupoksi saya sebagai guru, mungkin juga teman-teman saya juga. Nah, ini saya tuh kesulitan dalam poin kedua yang tadi. Oh ya, yang tadi ya, yang tugas guru itu ada 3 ya, Ya. Bu Sri. Berarti Bu Sri pada pelaksanaannya ya.
Ya, pada pelaksanaan pembelajaran. Apa Nah, kendala? itu pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas, itu masih ada anak yang belum melaksanakan kesepakatan kelas. Nah, saya kesulitannya di situ. Kemudian mungkin di kelas saya itu belum terbiasa dengan adanya budaya positif itu, yaitu keyakinan kelas. Itu saja berarti. Kemudian tadi tantangannya itu adalah sebagian anak itu yang masih belum melaksanakan kesepakatan kelas. Kemudian penyebabnya itu belum melakukan pembiasaan budaya positif. Nah, kira-kira kalau dari Bu Sri untuk mengatasi hal tersebut itu apa yang bisa dilakukan? Mungkin dengan cara saya membiasakan dan saya menekankan kepada anak didik saya, ini loh pas kesepakatan kelas kita yang harus dipatuhi di kelas. Nanti mungkin akan diberi siapa yang melanggar bukan hukuman ya, konsekuensi. Siapa yang akan melanggar kesepakatan kelas nanti diberi konsekuensi seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih, luar biasa sekali dari Bu Sri ya, terkait dengan tadi apa saja tantangan dan penyebabnya. Kemudian sekedar tambahan dari saya itu adalah bagaimana sih kita harus melaksanakan budaya positif itu kepada anak yang tadi yang harus dilakukan seorang guru agar keyakinan kelasnya bisa tercapai. Itu bisa dengan jangan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan apa keyakinan kelas mulai dari awal pada kegiatan inti, juga paling utama itu di kegiatan refleksi pembelajaran. Kemudian ketika ada anak yang tidak melaksanakan keyakinan kelas, itu bisa menggunakan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, jadi pada saat ada anak yang tidak melaksanakan keyakinan kelasnya, istirahat itu bisa dipanggil ke kantor, jangan langsung di depan anak yang lain ya Bapak Ibu, dipanggil ke kantor, kemudian menggunakan 3 tahapan dari segitiga restitusi itu. Ada penstabilan, kemudian menanyakan keyakinan, validasi, dan itu harus dilakukan dengan benar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Nah, demikian paparan dari saya terkait dengan siklus praktik pembelajaran. Mungkin nanti bisa disambung oleh Bu Yus selaku pengawas untuk memberikan penguatan dan umpan balik dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Istiqanah yang sudah presentasikan terkait dengan observasi praktek kinerja yang sudah dilaksanakan. Saya sedikit akan menguatkan dari apa yang sudah dilakukan langkah ini. Kalau tidak salah tadi pembahasannya fokus kepada tugas junior itu untuk peningkatan rapor pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Wonosari. Poin dari apa yang sudah disampaikan Bu Is, yang pertama adalah perilaku. Nah, ini perilaku itu menjadi keteladanan bagi murid-murid kita. Yang kedua adalah tugas guru, yaitu perencanaan, pelaksanaan, asesmen yang tadi sudah ditanggapi oleh Bu Sri. Ini real Bapak Ibu, apa yang disampaikan Bu Sri itu mungkin tidak hanya Bu Sri, tapi semua kayak gitu. Maka penting sekali Bapak Ibu memahami adanya budaya positif, kesepakatan kelas itu seperti apa, dan yang terpenting lagi adalah bagaimana Bapak Ibu memahami tentang langkah-langkah segitiga restitusi sehingga anak-anak akan merasa aman dan nyaman di kelasnya. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, bagus sekali dari paparan yang sudah disampaikan. Ini lebih stressingnya lebih fokus ke praktek kinerjanya sebagai pemimpin pembelajaran bagi seorang kepala sekolah. Yang perlu ditekankan lagi adalah pemahaman guru ya Bapak Ibu. Guru paham tentang keunikan siswanya, keanekaragaman potensi, bakat, minat,
sehingga Bapak Ibu guru ketika memberikan pelayanan kepada siswanya berdiferensiasi. Oke, itu yang bisa kami kuatkan untuk paparan ini. Terima kasih atas semuanya, terutama Ibu Kepala Sekolah yang hebat dan tetap semangat. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Terima kasih.